Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Rudi Ajis Permana dalam pembelajaran jarak jauh kelas 10 MIPA. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah kalian memahami tentang konsep pengurangan atau selisih dua vektor. Kemudian hal lainnya ya, seperti bagaimana cara menentukan panjang vektor, vektor satuan ya, dan lain-lain. Langsung saja ya, pengurangan atau selisih dua vektor. Misalkan diketahui vektor A dan vektor B. Pengurangan atau selisih vektor A dengan vektor B ditentukan sebagai jumlah vektor A dengan lawan dari vektor B. Dengan notasinya adalah vektor A kurang vektor B sama dengan vektor A ditambah min vektor B. Jadi pengurangan sebuah vektor A dikurang vektor B itu dia sama dengan atau ekuivalen dengan vektor A ditambah lawan dari vektor B-nya. Ya. Dalam hal geometrinya seperti yang kamu lihat seperti ini ya. Vektor A vektor D ya sama dengan vektor A dikurang vektor B itu dia gambarnya ini vektor A dikurang dengan atau ditambah dengan vektor min B. Jadi vektor A ditambah vektor min B ini sama dengan vektor A kurang vektor B. Jadi ini secara geometri bahwa vektor A ditambah vektor B ini vektor A ditambah vektor B ini sama dengan vektor A ditambah lawan dari vektor B-nya yaitu vektor min B. Nah ini kalau digeser ke kiri ya ini sama saja jaraknya, jadi kesimpulannya adalah vektor A ditambah vektor B ini sama dengan vektor A ditambah vektor min B ya. Jadi diwakili dengan vektor D sama dengan vektor A kurang vektor B. Nah itu untuk pengurangan dua buah vektor. Sekarang hasil kali skalar dengan vektor. Misalkan M adalah suatu skalar atau bilangan real. Jadi yang dimaksud dengan skalar itu ya seperti bilangan-bilangan biasa. Misalkan 2, 3, min 2, min 1. Jadi skalar itu sama dengan bilangan real. Dan vektor A adalah suatu vektor. Hasil kali skalar M dengan vektor A ditulis sebagai vektor C sama dengan M kali vektor A. Jadi M skalar, vektor A adalah vektor. Ditentukan sebagai berikut. Panjang vektor C sama dengan hasil kali nilai mutlak M dengan panjang vektor A. Jika nilai M-nya lebih besar dari 0, maka vektor C searah dengan vektor A. Jika nilai M-nya lebih kecil dari 0, maka vektor C berlawanan arah dengan arah vektor A. Contoh misalkan di sini ada vektor A ya, vektor A. Maka tentukan 3 kali vektor A. Nah ini hasil dari 3 kali vektor A. 3 skalar dan A-nya vektor. 3 kali vektor A dia semakin memanjang 3 kali ya. Kalau jaraknya ini misalkan 2, maka 3 kali vektor A itu sama dengan dia sama dengan 6. Jadi panjangnya itu 3 kali lipat dari vektor A-nya. Kemudian jika dikalikan dengan negatif min 2 kali vektor A, dia juga sama cuman arahnya dia ke bawah. 2 kali lipat cuman dia arahnya ke bawah. Jadi perkalian skalar dengan vektor, kalau misalkan 3 kali vektor misalkan elemennya 2, 1,
maka sama dengan 3 kali 2 6, 3 kali 1 3. Jadi hasil vektornya 6 3. Sifat-sifat hasil kali skalar dengan vektor. Nah, ini sifat-sifatnya. Misalkan M dan N adalah skalar-skalar atau bilangan-bilangan real. Vektor A dan vektor B adalah vektor-vektor sebarang. Maka berlaku panjang M kali vektor A sama dengan panjang M kali panjang vektor A. Di sini menggunakan tanda nilai mutlak. Apakah ini dibacanya nilai mutlak vektor M kali vektor A? Ya. Ini saya rasa panjang vektor kali ya. Yang kedua, M kali M kali min vektor A sama dengan min M kali vektor A. M kali vektor A sama dengan vektor A kali M. Mn kali vektor A sama dengan M kali N kali vektor A. M tambah N kali vektor A sama dengan M vektor A tambah N vektor A. M kali vektor A tambah vektor B sama dengan M kali vektor A tambah M kali vektor B. Jadi ini hanya sebuah sifat-sifat saja. Vektor basis dalam bidang. Vektor R sama dengan X kali vektor Y tambah Y kali vektor Z. Nah, tanda lain dari sebuah vektor ya. Jadi X kali vektor Y tambah Y kali vektor Z. Z dapat dinyatakan dalam vektor baris sebagai vektor R sama dengan XY. Atau vektor kolom sebagai vektor R sama dengan XY. Jadi vektor R sama dengan XY tambah YJ. Ini bisa secara horizontal XY atau bisa vertikal XY juga ya, sama. Ini menggunakan matrik ya. Lanjut. Vektor dengan titik pangkal di A XAYA dan titik ujung D di B XBYB. Ini vektor A-nya XAYA, vektor B-nya maksud saya adalah vektor AB dengan titik pangkalnya XAYA dan titik ujungnya XBYB. Maka berlaku vektor OA ya, vektor OA ditambah vektor AB sama dengan vektor OB berdasarkan sifat penjumlahan. Jika dan hanya jika vektor AB sama dengan vektor OB dikurang vektor OA. Jadi vektor AB dia sama dengan vektor OB dikurang vektor OA ya. Sehingga vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A karena vektor OB-nya diwakili oleh vektor B kecil ini. Kemudian vektor OA-nya diwakili dengan vektor A kecil. Sama dengan XB YB kurang XA YA sama dengan XB kurang XA sama YB kurang YA. Jadi kesimpulannya, untuk jika sebuah vektornya memiliki elemen pangkal dan ujung, dalam hal ini vektor AB, maka sama dengan XB kurang XA dan YB kurang YA. XB kurang XA dan YB dikurang YA. Itu untuk mengisi elemen vektornya. Kesamaan dua vektor di bidang. Misalkan diketahui vektor A XA YA. Nah, ini kan kita sudah menggunakan vektor dengan elemennya berupa
matrik vertikal ya, dan vektor B XB YB. Vektor A sama dengan vektor B jika dan hanya jika XA sama dengan XB dan YA sama dengan YB. Jadi dia elemennya harus sama. Kalau misalkan XA-nya 3, maka XB sama dengan 3. Kalau YA-nya 4, ya YB-nya juga 4. Atau dua vektor sama jika dan hanya jika komponen-komponen seletaknya bernilai sama. Sudah saya jelaskan barusan. Maka lanjut. Penjumlahan dua vektor di R pangkat 2 atau di bidang ya. Misalkan dikatakan vektor A sama dengan XAYA dan vektor B XBYB. Jika vektor C adalah jumlah vektor A dengan vektor B, atau vektor C sama dengan vektor A tambah vektor B, maka vektor ditentukan oleh vektor C sama dengan XAYA tambah XBYB sama dengan XA tambah XB, YA tambah YB. Jadi ini adalah perwakilan dari vektor A tambah vektor B, yaitu vektor C. Unsur identitas dalam operasi penjumlahan vektor di bidang vektor adalah vektor 0, karena 0 bersifat tidak berpengaruh ya. Jadi vektor 0 tambah vektor A sama dengan vektor A tambah vektor 0 sama dengan vektor A. Lawan dari vektor A, XA adalah vektor min A sama dengan min XA min YA. Jadi kalau vektor A-nya 2, 3, maka min vektor A-nya adalah min 2 dan min 3. Pengurangan dua vektor di bidang. Misalkan dikatakan vektor A sama dengan XAYA dan vektor B XBYB. Jika vektor D adalah pengurangan atau selisih vektor A dengan vektor B, ditulisnya vektor D sama dengan vektor A kurang vektor B, maka vektor D ditentukan oleh, jadi konsepnya adalah kalian tinggal mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Dalam hal ini, yang seletaknya itu adalah XA kurang XB. Ya. XA kurang XB, kemudian YA dikurang YB. XA kurang XB, YA kurang YB. Begitupun sebenarnya dalam hal penjumlahan vektor. Hasil skalar dengan vektor di bidang. Ya, bidang itu dia R pangkat 2 atau dimensi 2. Tadi di atas sudah dibahas tentang perkalian skalar dengan vektor. Ini pun sama, perkalian skalar dengan vektor, cuman dia memiliki panjang dan lebar. Atau dia memiliki elemen. Misalkan M adalah suatu skalar dan vektor A adalah vektor dengan vektor A sama dengan XAYA. Hasil kali skalar M dengan vektor A ditulis sebagai vektor C sama dengan M kali vektor A ditentukan oleh vektor C sama dengan M kali XAYA sama dengan MXA MYA. Jadi tinggal kalikan saja ini. MXA MYA. Contoh misalnya M-nya 2. Ininya elemennya 3, 4 misalkan. Maka 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8. Jadi hasilnya 48. Diulangi ya, jika misalkan M-nya misalkan 4, XA-nya 4, YA-nya 5, 4 kali 4, 16, 4 kali 5, 20. Jadi hasilnya 16, 20. Nah, supaya tidak terlalu banyak, saya rasa dicukupkan sekian dulu ya. Jadi hari ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama tadi pengurangan ya. Pengurangan dua buah vektor, kemudian kesamaan dua vektor ya. Kemudian hasil skalar dengan vektor, sifat-sifat hasil kali skalar dengan vektor, kemudian vektor basis di bidang, ada yang menggunakan menulisnya horizontal, ada yang vertikal.
Kemudian bagaimana jika vektornya dia memiliki sebuah koordinat titik, ya, maka ini adalah hasil akhirnya. Vektor AB dia sama dengan XB kurang XA YB kurang YA. Nah, ini kesamaan dua vektor tadi, penjumlahan dua vektor di R pangkat 2, pengurangan dua vektor di R pangkat 2, dan hasil kali skala dengan vektor di R pangkat 2. Nah, itu saya rasa untuk hari ini, ya, silakan dipahami, ditonton secara berulang-ulang. Jadi hari ini fokusnya ke materi dulu untuk latihan-latihan, nanti menyusul kemudian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan, ya, nanti kita koreksi.